Anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya sayang. Bagaimana sikap doa yang baik? Bagus, tangan dilipat di depan dada. Ingat ya, kita berdoa dengan sikap yang sopan. Oke? Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku terkasih. Apa kabar sayang? Bu Guru selalu berharap kalau kalian semuanya sehat, selalu tersenyum, selalu gembira, dan penuh sukacita. Tetap semangat ya sayang. Tadi sudah makan? Oke, sudah mandi tentunya ya sebelum makan. Bagus, sudah membantu mama atau papa? Pintar sekali. Anak-anak, di udara yang cerah ini, waduh, langitnya kelihatan biru. Tidak ada mendung hari ini. Anak-anak, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Selalu mencintai kita, mengasihi kita. Untuk itu, kita juga harus selalu menyayangi, mengasihi teman-teman, orang tua, saudara-saudara kita, juga orang lain. Sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi dulu yuk, supaya badan kita sehat, kuat, dan ceria. Udara cerah, berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Hore, pintar sekali. Anak-anak, kemarin kalian bersama ibu guru yang lain sudah belajar apa saja? Oke, kalian sudah mengenal tentang bintang, mengenal matahari, mengenal apa lagi sayang? Planet, mengenal bulan. Nah, ada lagi benda yang lain selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu komet. Anak-anak pernah mendengar komet itu apa ya sayang? Baik, komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari, dan benda itu mengelilingi garis edar yang berbentuk lonjong anak-anak. Nah, komet itu terbentuk dari apa? Komet terbentuk dari kumpulan debu dan es. Nah, mengapa disebut komet? Iya anak-anak, komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang artinya rambut panjang. Nah, lucu ya anak-anak. Kemudian komet termasuk dalam tata surya. Karena komet itu mengorbit atau mengelilingi matahari. Jadi saat mengorbit atau mengelilingi matahari, komet itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan sampai beribu-ribu tahun anak-anak lamanya. Wah, lama sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak, supaya kalian dapat mengetahui banyak hal tentang komet, Bunda Asri memiliki video yang menarik untuk kalian. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, ayo kita jalan-jalan keluar angkasa lagi ya. Kita akan berkenalan dengan komet. Komet jumlahnya sangat banyak. Kata para ilmuwan,
Jumlahnya komet mencapai ratusan juta loh teman-teman. Wah, banyak sekali ya. Teman-teman, komet ada yang menyebut bintang berekor. Dan banyak orang juga yang mengatakan bintang jatuh. Komet sama sekali bukan jenis bintang loh teman-teman. Karena komet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Lalu, mengapa ia bercahaya? Maksudku, ketika ia jatuh, ia tampak bercahaya. Hal ini dikarenakan cahaya ini dihasilkan dari gesekan antara bahan komet dan atmosfer bumi. Itulah mengapa ia disebut bintang. Padahal ia bukan bintang. Karena jika ia bintang, ia punya cahaya sendiri. Iya kan teman-teman? Teman-teman, komet disebut juga dengan bola salju loh. Mengapa ya? Hal ini dikarenakan sebagian besar dari komet terdiri dari es, debu, batu, serta gas. Semua komet mengorbit atau mengelilingi matahari seperti planet lain. Namun, ada yang berbeda. Komet memiliki jalur elip yang panjang dari planet manapun. Angin matahari yang meniup partikel gas akan menghasilkan ekor ion komet. Hal ini merupakan ciri khasnya. Komet memiliki ekor yang sangat panjang. Panjangnya bisa mencapai jutaan kilometer teman-teman. Dan ekor ini bisa bertambah panjang ketika mendekati matahari. Saat mendekati matahari, bagian dari komponen atau unsur komet telah menguap, membentuk kepala dan ekor gas. Hal inilah membuat komet tampak bucur. Teman-teman, komet memiliki komponen atau unsur penting, yaitu inti, ekor debu, dan ekor ion. Inti komet merupakan bahan yang sangat padat yang terbentuk dari penguapan bahan gas penyusun komet yang kemudian berubah menjadi gas. Koma merupakan daerah kabut atau daerah yang merupakan tabir di sekeliling inti komet. Sedangkan ekor komet ini merupakan gas yang bercahaya yang terjadi ketika komet lewat dekat matahari. Selain itu, komet juga memiliki atmosfer. Ini terjadi karena es di inti komet berubah menjadi gas yang nantinya akan membentuk atmosfer, teman-teman. Teman-teman, komet bisa meledak loh dengan ledakan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan material yang mudah menguap dan menjadi benjolan batu, atau bisa juga disebabkan oleh gravitasi matahari yang dapat menghancurkan komet ketika komet melintas terlalu dekat dengan matahari. Jejak debu dan material bebatuan yang tertinggal saat bergerak di sepanjang jalur orbit, atau disebut juga dengan ekor debu komet. Ternyata debu komet ini bisa menghasilkan hujan meteor, teman-teman. Karena komet merupakan batuan kecil yang dapat membentuk aliran meteoroid. Selain itu, komet ini bisa disebut dengan gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Ya, karena berupa gas pijar, maka komet sangat mudah terbakar, teman-teman, terutama pada bagian ekornya. Teman-teman, komet memiliki orbit berbentuk lonjong atau elip. Komet juga mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Dan bentuk orbit komet berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Secara umum,
orbit atau lintasan komet lebih lonjong. Teman-teman, komet mirip dengan asteroid loh. Komet cenderung mirip dengan benda yang satu ini. Komet dan asteroid memiliki ciri fisik dan struktur yang sama. Namun, hampir seluruh bagian komet terbentuk dari gas, yaitu karbon dioksida, metana, air, serta debu yang membeku. Sedangkan asteroid hanya terbentuk dari debu dan es. Debu ini membeku sangat keras hingga asteroid dijuluki benda yang sangat keras dan berbahaya. Nah, teman-teman, itu cerita tentang komet ya. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan belajar kita bersama Bu Guru ya. Anak-anak, baru saja kalian mengenal banyak hal tentang komet yang menarik ya. Nah, sekarang ada benda langit yang lain selain komet dan lain-lain. Nah, untuk sekarang Bu Guru juga akan mengenalkan benda langit yang lain, yaitu asteroid anak-anak. Wah, apa itu asteroid? Iya, asteroid adalah merupakan benda langit yang berukuran sangat kecil dan padat dan juga banyak sekali jumlahnya. Nah, anak-anak, asteroid itu juga seperti komet, yaitu mengelilingi matahari ya. Mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, anak-anak, asteroid itu juga terbentuk dari batu yang ada di luar angkasa sana yang mengandung sedikit logam dan juga nikel dan juga besi. Kemudian warnanya menjadi kehitam-hitaman, mungkin karena itu mengandung besi. Nah, anak-anak, asteroid itu terletak di mana ya? Iya, asteroid itu terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, anak-anak, asteroid juga memiliki bentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuk dan ukuran asteroid itu berbeda-beda ya. Bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi bentuknya asteroid itu tidak beraturan. Nah, anak-anak, asteroid juga tersusun dari debu dan es yang suhunya sangat dingin ya, sehingga mudah membeku. Nah, anak-anak, jumlah asteroid itu banyak sekali. Namun di sini Bu Guru hanya akan mengenalkan sedikit saja ya. Bu Guru akan mengenalkan 4 buah asteroid ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah asteroid yang bernama Ceres. Nah, Ceres itu seperti apa? Seperti ini anak-anak bentuknya. Asteroid yang berikutnya adalah bernama asteroid Pallas. Asteroid yang ketiga adalah Vesta. Nah, namanya bagus sekali ya sayang. Anak-anak, yang berikutnya ya, yang keempat adalah Hygeia. Nah, itu anak-anak, baru saja ya Bu Guru mengenalkan kepada kalian semua tentang benda langit yang namanya komet dan asteroid. Nah, sekarang anak-anak sudah banyak mengenal berbagai macam benda-benda langit ya yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, tentu saja kalian juga tidak boleh lupa untuk selalu belajar supaya anak-anak tidak lupa. Oke anak-anak? Bagus. Nah, sekarang anak-anak sudah menunggu untuk tugas dari Bu Guru? Iya. Kalau kemarin kalian sudah mengerjakan tugas tentang banyak hal ya. Ada planet juga ada tugasnya, bulan juga ada tugasnya, matahari, bintang. Nah, untuk yang sekarang juga ada tugas anak-anak. Tugasnya juga enak, tidak susah.
Anak-anak, mari kita membuat tugas. Hari ini kita akan membuat tiruan bentuk komet. Nah, bagaimana kita membuatnya? Pertama kita siapkan kertasnya dulu. Kemudian dengan spidol juga boleh, anak-anak menggunakan pensil juga boleh. Nah, kita akan menggambar. Ini kepalanya dulu. Kecil saja ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita warnai. Kita mewarnainya menggunakan spidol. Anak-anak boleh menggunakan pensil warna atau menggunakan krayon. Kita warnai terlebih dahulu. Sudah selesai, kita ambil gunting, kita potong. Sudah jadi seperti ini anak-anak. Sekarang kita akan membentuk kepalanya. Bu Guru menggunakan kertas yang ada, yaitu kertas koran. Kita remas-remas. Kalau kurang besar kita tambahin. Kemudian sudah jadi seperti ini, akan kita bungkus. Sudah siapkan, sudah dipotong kecil seperti ini. Kemudian ini kita masukkan. Nah anak-anak, ini yang berwarna ada di dalam. Nah anak-anak, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan menempel bentuk kepalanya ini di sini menggunakan double tip. Nah ini Bu Guru sudah beri double tip, tinggal anak-anak menempelkan di sini. Nah sudah jadi. Nah hari ini anak-anak tugasnya ada dua, yaitu yang pertama membuat komet, yang kedua kita akan membuat bentuk asteroid ya, tiruan asteroid. Kita juga akan menggunakan bahan yang sama, yaitu menggunakan kertas koran bekas ya anak-anak. Karena bentuk asteroid itu bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, maka kita juga membuat yang kecil, yang besar, dan juga yang sedang. Caranya bagaimana? Kalau yang kecil kita menggunakan kertas koran yang sudah dipotong kecil. Diremas-remas juga seperti ini. Ini anak-anak, Bu Guru sudah membuat banyak seperti ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, sudah selesai tugas kalian. Sekarang kita akan menempelnya pada garis edar. Anak-anak, ini komet sudah jadi. Mari kita tempel, tetapi menempelnya di luar orbit. Jadi kita akan tempel yang ini dekat bintang saja ya. Sebelumnya kita beri lem. Sudah, satu lagi. Anak-anak, kalian boleh membuat komet lebih dari satu ya. Kemudian kalian tempelkan juga. Anak-anak,
kita mau menempel asteroid. Asteroid ini bisa kita tempel di mana saja bisa. Nah, salah satunya ada yang di antara planet Mars dan Jupiter seperti ini. Kita tempel lagi karena asteroid ini ada banyak, anak-anak boleh menempel di mana saja ya, bebas. Nah, anak-anak, jangan lupa nanti tugasnya minta tolong mama papa untuk memfotokan ya proses dan hasilnya. Setelah itu, anak-anak kirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Begitu ya sayang, jangan lupa ya. Nah, belajar hari ini bersama Bunda Asri sudah sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di hari yang lain. Untuk itu mari kita akhiri belajar kita hari ini. Kita akan menutup dengan berdoa kembali. Yuk kita bersikap dengan rapi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku terkasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.